Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kristiani Opalia, angkatan 23 kelompok 2, latihan dasar CPNS tahun 2021, BKPSDM Tapanuli Tengah kerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas mengenai komitmen mutu dalam bentuk mapping. Nah, di sini pengampu materinya adalah Ibu Yan Nur Mahlia SST MKes. Nah, komitmen mutu berbicara mengenai janji, perbuatan, dan mutu itu adalah standar atau kelayakan dan ciri atau sifat. Jadi, kita akan membahas yang pertama mengenai nilai komitmen mutu. Ada 4 nilai komitmen mutu. Yang pertama ada namanya efektivitas, yaitu ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian, jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua ada namanya efisiensi, yaitu diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Nilai yang ketiga ada inovasi, yaitu bagaimana organisasi beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang keempat mutu adalah suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. 2. Nilai-nilai dasar orientasi mutu TQM yang kepanjangannya Total Quality Management, yaitu kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Kriteria keberhasilan manajemen mutu yaitu program didasarkan atas kesadaran dan orientasi mutu, bersifat kemanusiaan, pendekatan desentralisasi dan keterlibatan, dan penerapan secara menyeluruh. Metode untuk perbaikan mutu yaitu ada 5W tambah 1H, ada PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Selanjutnya ada Fishbone Diagram dan juga Problem Trees. Yang ketiga, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fokus inovasi ada 4. Yang pertama, product innovation, menyangkut perubahan produk atau jasa yang dihasilkan. Kedua, proses innovation, menyangkut perubahan dalam cara pembuatan atau pengiriman. Ketiga, position innovation, menyangkut perubahan dalam konteks promosi untuk memperkenalkan produk atau jasa. Yang keempat, paradigma innovation, menyangkut perubahan dalam hal model mental atau kerangka kerja organisasi. Strategi inovasi yaitu pertama eksplorasi, merancang organisasi untuk mendorong kreativitas dan dimulainya dari ide-ide baru. Yang kedua strategi kerjasama, menciptakan kondisi dan sistem yang memudahkan terjadinya kerjasama internal dan eksternal serta pertukaran informasi. Yang ketiga, strategi kewirausahaan, menjalankan proses dan struktur untuk menjamin bahwa ide-ide baru diutarakan untuk nantinya diterima dan diterapkan. Yang kedua, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam membangun komitmen mutu, ada etika aparatur dalam menyampaikan pelayanan, yaitu adil dan tidak diskriminatif, peduli, telaten, teliti, cermat, bersikap hormat, ramah dan tidak melecehkan, bersikap tegas dan handal, bersikap independen, dan yang lain-lain. Dan juga ada 3 pilar utama TQM. Yang pertama, tingkat kepuasan, layanan sesuai dengan keinginan stakeholders, dan melibatkan seluruh pegawai. Yang selanjutnya, berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Proses berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi, mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dari kenyataan atau kebiasaan sehari-hari. Hasil berpikir kreatif akan melahirkan karya yang inovatif. Karya sesuatu kreatif itu tidak selamanya harus benar-benar baru, tetapi juga bisa kita ubah dari karya yang ada memiliki unsur yang baru. Yang terakhir, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Bisa kita mulai dengan mengubah mindset kita, yaitu melalui mindset melayani, menghasilkan budaya kerja yang baik,
dan pelayanan yang prima juga akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Tujuan utama pelayanan berbasis komitmen mutu yaitu mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan kepada institusi pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan. Dan yang keempat, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Demikianlah pemaparan dari komitmen mutu. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa penerapan komitmen mutu di unit kerja saya.